8 cara melepaskan diri secara emosional dari seorang narsistik. Berurusan dengan seorang narsistik bukan hal yang mudah dan bisa jadi sangat merepotkan. Terkadang, Anda mungkin merasa perlu sedikit ruang untuk menjaga kewarasan Anda sendiri. Jadi, bagaimana cara melindungi kesejahteraan emosional Anda dari seorang narsistik? Si narsistik memiliki rasa lapar yang tak terpuaskan akan perhatian dan kekaguman, dan mereka akan melakukan apapun untuk mendapatkannya, bahkan jika itu berarti menyakiti orang-orang di sekitar mereka. Kebutuhan mereka yang terus-menerus akan validasi dapat menguras emosi Anda. Karena itulah penting bagi Anda untuk dapat melepaskan diri secara emosional dari mereka. Ada 8 cara praktis untuk menciptakan jarak emosional dari seorang narsistik. 1. Batasi kontak dengan si narsistik. Jika Anda mencoba menciptakan jarak emosional dari si narsistik, membatasi kontak dengan mereka dapat menjadi alat yang ampuh. Jika Anda merasa kesulitan untuk mempertahankan batasan atau merasa terkuras secara emosional setelah berinteraksi dengan si narsistik, mungkin perlu untuk mengurangi kontak Anda dengan mereka. Ini bisa jadi sulit terutama jika Anda menjalin hubungan pribadi atau profesional dengan seorang narsistik. Namun, penting untuk memprioritaskan kesejahteraan Anda dan menyadari bahwa membatasi kontak adalah langkah yang diperlukan untuk melindungi diri sendiri. Anda dapat memilih untuk menghindari acara sosial atau pertemuan di mana si narsistik akan hadir, atau membatasi komunikasi hanya pada interaksi yang diperlukan. Penting untuk bersikap jelas dan tegas dalam mengkomunikasikan batasan Anda, dan tidak membiarkan mereka memanipulasi atau membuat Anda merasa bersalah untuk mengubah batasan Anda. 2. Pahami bahwa itu bukan salah Anda. Pahami dan sadari bahwa perilaku mereka bukanlah kesalahan Anda. Si narsistik ahli dalam memanipulasi pasangannya agar percaya bahwa pasangannya bertanggung jawab atas masalah dalam hubungan tersebut. Penting untuk diingat bahwa perilaku si narsistik merupakan cerminan dari rasa tidak aman dan kebutuhan mereka untuk mengendalikan orang lain. Dengan menerima bahwa perilaku mereka bukanlah kesalahan Anda dapat mulai melepaskan diri dari hubungan tersebut dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri sendiri. Ini dapat mencakup menetapkan batasan, membatasi kontak, dan mencari dukungan dari teman atau keluarga. Ingatlah bahwa Anda berhak diperlakukan dengan rasa hormat, dan tidak pernah menjadi kesalahan Anda jika seseorang justru memilih untuk menganiaya atau memanipulasi Anda. 3. Jangan beri mereka kepuasan dengan berhasil memicu reaksi Anda. Salah satu cara terbaik untuk melepaskan diri secara emosional dari seorang narsistik adalah dengan memastikan bahwa Anda tidak pernah bereaksi terhadap pujian dan kata-kata manipulatif apapun. Si narsistik senang memancing reaksi emosional, positif ataupun negatif, dari korbannya. Jadi tetap tenang dan tidak memberi reaksi apapun bisa menjadi cara ampuh untuk merampas kekuasaan mereka. Anda tidak perlu bereaksi secara emosional terhadap taktik mereka, seperti gaslighting atau blame shifting, dan sebaliknya menanggapi dengan cara yang faktual dan tegas. Dengan tidak termakan umpan mereka, Anda menunjukkan kepada si narsistik bahwa taktik mereka tidak akan berhasil pada Anda dan bahwa Anda tidak mau dimanipulasi. Tetap tenang dan tidak bereaksi bukanlah tanda kelemahan,
tetapi justru strategi untuk melindungi diri Anda dari perilaku beracun mereka. 4. Punya strategi solid untuk meninggalkan hubungan. Saat berencana untuk melepaskan diri dari seorang narsistik, penting untuk memiliki strategi keluar yang solid. Ini termasuk mempersiapkan keuangan Anda dan mencari tempat tinggal alternatif jika Anda saat ini tinggal bersama si narsistik. Jika Anda tidak tinggal bersama si narsistik, tetap penting untuk memiliki rencana untuk membatasi kontak dan melindungi batasan Anda. Ini mungkin termasuk mengubah nomor telepon Anda atau memblokirnya di semua media sosial. Penting untuk bersikap tegas dalam mengkomunikasikan batasan Anda dan menjelaskan bahwa Anda tidak lagi bersedia mentoleransi perilaku manipulatifnya. 5. Cobalah untuk memahami alasan mengapa Anda berjuang untuk menciptakan jarak emosional dari seorang narsistik. Si narsistik ahli dalam memanipulasi korbannya, membuat Anda merasa tergantung dan terikat secara emosional. Kemampuan si narsistik untuk mempermainkan emosi dapat membuat Anda rentan terhadap manipulasi mereka. Selain itu, Anda mungkin berjuang melawan perasaan bersalah saat mencoba menjauhkan diri dari si narsistik. Penting untuk diingat bahwa memprioritaskan kesejahteraan Anda sendiri bukanlah hal yang egois, tetapi penting untuk kesehatan emosional Anda. Mungkin si narsistik menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari Anda, sehingga sulit untuk menciptakan jarak. Namun, membatasi kontak dan menetapkan batasan yang tegas tetap dapat efektif dalam melindungi diri Anda dari perilaku mereka yang merugikan. Dengan mengenali hambatan ini, Anda dapat membuat strategi untuk mengatasinya dan menciptakan jarak emosional dari mereka. 6. Terimalah bahwa Anda tidak akan pernah bisa mengubah seorang narsistik dan itu juga bukan tanggung jawab Anda. Melepaskan diri secara emosional dari si narsistik berarti menerima kenyataan pahit bahwa si narsistik tidak akan pernah bisa diperbaiki dan mereka tidak akan pernah berubah. Si narsistik tidak memiliki kemampuan untuk berempati atau menjalin hubungan emosional yang tulus dengan orang lain, dan upaya untuk mengubah mereka seringkali sia-sia. Penting untuk menerima fakta ini dan fokus melindungi diri Anda dari perilaku mereka yang merugikan. Dengan menyadari bahwa mereka tidak akan pernah benar-benar berubah, Anda dapat mulai menjauhkan diri secara emosional dan memprioritaskan kesejahteraan Anda sendiri. Meskipun wajar untuk ingin membantu atau memperbaiki orang yang Anda sayangi, penting untuk mengenali bahwa hal itu tidak mungkin dan Anda perlu fokus hanya pada mengurus diri sendiri saja. 7. Luangkan waktu dengan orang-orang yang mencintai dan mendukung Anda. Penting untuk terhubung dengan orang-orang yang mendukung Anda dan mengingatkan Anda tentang nilai diri Anda. Ini karena si narsistik mungkin telah menghancurkan harga diri Anda, sehingga Anda perlu lingkungan yang benar-benar mengasihi dan mendukung Anda dengan tulus. Memiliki seseorang di pihak Anda dapat membantu Anda merasa tidak sendirian dan lebih berdaya untuk membuat perubahan positif dalam hidup Anda. Anda layak dikelilingi oleh orang-orang yang mengangkat dan mendukung Anda, dan mencari koneksi semacam itu dapat menjadi bagian penting dari pemulihan dari efek racun hubungan narsistik. 8. Tetapkan batasan pribadi yang ketat dan jangan pernah kompromi.
Anda perlu menetapkan dan menegakkan batasan yang tegas. Penting untuk menetapkan batasan yang jelas tentang apa yang Anda toleransi dan tidak, dan menegakkannya secara konsisten. Jangan biarkan si narsistik mengendalikan atau memanipulasi Anda untuk mengkompromikan batasan Anda. Bela diri Anda sendiri dan tegaskan kebutuhan dan preferensi Anda. Jangan menyerah pada tuntutan atau taktik mereka yang membuat Anda merasa bersalah. Dengan memiliki batasan pribadi yang kuat, Anda akan lebih mampu melindungi diri dari taktik manipulatif seorang narsistik dan memiliki kendali yang lebih kuat atas hidup Anda sendiri. Melepaskan diri secara emosional dari seorang narsistik bagaikan naik roller coaster untuk emosi Anda. Namun, dengan bantuan strategi ini, Anda akan dapat melindungi emosi Anda. Dan jika keadaan menjadi sangat sulit, selalu ingat bahwa Anda adalah orang kuat yang dapat melewati apapun dalam hidup. Tetaplah kuat.